semua, selamat datang di video pembelajaran struktur aljabar. Hari ini kita akan membahas materi penting, yaitu homomorfisme ring dan isomorfisme ring. Tenang, pembahasannya akan dibuat sederhana kok, dan contoh-contohnya juga mudah dipahami. Jadi, pada akhir video ini, kami harap kalian dapat memahami definisi homomorfisme ring, memahami pengertian isomorfisme ring, mengetahui inti dan image, serta dapat mengidentifikasi contoh-contohnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai. Oke teman-teman, langsung kita mulai ya materi pada hari ini. Yang pertama ada definisi 12.1, di mana definisi ini definisi tentang homomorfisme gelanggang. Nah, pada definisi ini kita punya dua gelanggang. Kita misalkan R dan R aksen. Lalu ada sebuah pemetaan, suatu fungsi f, R memetakan ke R aksen. Nah, pemetaan ini kita sebut dengan homomorfisme. Kalau dia mempertahankan dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, artinya nih teman-teman, untuk semua A dan B di R harus berlaku dua syarat. Yang pertama syarat penjumlahan tadi, dan yang kedua syarat perkalian. Nah, sekarang ada definisi 12.2. Di mana ini definisi tentang kernel. Nah, pada definisi kernel ini, kalau suatu F adalah homomorfisme, maka kita bisa melihat elemen-elemen di R yang dipetakan menjadi 0 di R aksen. Nah, sekumpulan elemen itulah yang disebut dengan kernel dari suatu fungsi F. Nah, ini bisa teman-teman tulis I sama dengan himpunan X elemen R, Fx sama dengan 0. Nah, jadi kernel itu adalah suatu elemen yang hilang menjadi 0 setelah masuk ke pemetaan F. Nah, paham ya? Singkatnya gini teman-teman, intinya homomorfisme itu mempertahankan operasi. Kernel berisi elemen yang dipetakan menjadi 0. Paham ya sekarang? Paham dong? Nah, di sini kita akan membahas mengenai teorema yang terdapat dalam homomorfisme. Nah, teorema yang pertama yaitu teorema 12.1, yang mana bunyinya jika F suatu homomorfisme dari gelanggang R ke gelanggang R underbar, maka, nah di sini ada dua syarat nih teman-teman. Nah, syarat yang pertama adalah F dari Z sama dengan Z underbar dengan Z dan Z underbar berturut-turut adalah elemen-elemen 0 dalam R dan Z underbar. Nah, di sini Z adalah 0 dari gelanggang asal R. Sementara untuk Z underbar adalah 0 di gelanggang tujuan, yaitu R underbar. Apa maksudnya? Nah, aturan ini mengharuskan kita bahwa fungsi f harus memetakan elemen 0 dari gelanggang asal, yaitu Z, sementara untuk elemen 0 di gelanggang tujuan, yaitu Z underbar. Nah, untuk syarat yang kedua, di sini tertera bahwa f dari negatif A sama dengan negatif f dari A untuk setiap A elemen di R. Teorema ini mengatakan hasil dari dua proses tersebut harus sama. Intinya, operasi mencari negatif sebuah elemen itu harus terjaga oleh fungsi f. Fungsi f ini tidak boleh merusak hubungan antara sebuah elemen dengan invers aditifnya. Nah, kita masuk ke teorema yang kedua, yaitu teorema 12.2, yang berbunyi apabila F suatu homomorfisme dari gelanggang R ke gelanggang R underbar, maka Fr adalah anak gelanggang dari R underbar. Nah, kita perhatikan istilah penting dalam Fr. Nah, kita lihat tadi di teorema itu ada kata Fr. Apa itu FR? Kita ingat kembali materi-materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita ketahui di sini adalah materi fungsi.
yang mana F adalah fungsi dan R adalah daerah asal ataupun domain. Maka FR itu adalah daerah hasil ataupun range dari pemetaan R oleh fungsi F. Nah, sederhananya, FR ini adalah kumpulan semua elemen yang ada di gelanggang tujuan, yaitu R underbar, yang akan menjadi pasangan dari elemen-elemen yang ada di gelanggang asal ataupun R. Nah, yang kemudian itu ada teorema 12.3, yang mana bunyinya apabila R dan R underbar masing-masing adalah gelanggang dengan elemen kesatuan, dan kemudian F, di mana R dipetakan terhadap R underbar, merupakan suatu epimorfisme. Maka pemetaan elemen dari kesatuan R adalah elemen kesatuan juga dari R underbar. Nah, setelah kita membaca teorema ini, intinya itu adalah, misalkan kita punya dua gelanggang, yang mana gelanggang itu R dan R underbar. Dan keduanya memiliki elemen kesatuan, artinya masing-masing punya satu, atau unsur identitas untuk perkalian. Lalu, ada pemetaan F, di mana R itu tadi dipetakan terhadap R lain atau R underbar, yang merupakan epimorfisme, yaitu homomorfisme yang bersifat subjektif. Jadi, teorema ini mengatakan bahwa ketika kita memetakan elemen kesatuan dari R melalui epimorfisme F, hasilnya akan menjadi elemen kesatuan di R lain atau R underbar. Dengan kata lain, satu dari gelanggang asal akan dipetakan menjadi satu juga di gelanggang tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema 12.4, di mana teorema ini mengatakan jika F adalah homomorfisme dari gelanggang atau ring R ke ring R underbar, maka inti atau kernel dari F merupakan suatu ideal dari R. Nah, apa maksudnya? Nah, maksud dari teorema itu adalah inti dari homomorfisme F yaitu kernel F sama dengan A elemen R, di mana FA sama dengan 0 itu bukan sekadar himpunan biasa, tetapi memiliki sifat khusus sebagai ideal. Artinya, inti tersebut tertutup terhadap penjumlahan, memiliki inverse aditif, dan jika dikalikan dengan sembarang elemen di R, hasilnya tetap berada di dalam inti. Nah, ini penting karena dalam teori gelanggang atau teori ring, ideal adalah struktur yang memungkinkan kita membentuk gelanggang baru melalui proses pemfaktoran. Oke, mari kita lanjut ke teorema selanjutnya, yang mana merupakan teorema 12.5, di mana teorema ini mengatakan setiap gelanggang faktor dari suatu gelanggang merupakan peta homomorfik dari suatu gelanggang tersebut. Nah, apa artinya? Nah, arti dari teorema 12.5 ini adalah jika kita membentuk suatu gelanggang faktor, di mana itu adalah R modulo I dengan I itu suatu ideal di R, maka selalu ada homomorfisme alami yang memetakan R ke gelanggang faktor R modulo I. Nah, ini memetakan setiap elemen A, elemen R ke kelas sisanya A ditambah I. Peta ini adalah homomorfisme gelanggang dan inti dari peta tersebut tepat sama dengan ideal I. Baiklah, selanjutnya itu teorema 12.6. Teorema 12.6 itu berbunyi, setiap peta homomorfik dari suatu gelanggang itu isomorfik dengan gelanggang faktor pada gelanggang tersebut. Nah, maksudnya apa sih? Jadi tuh gini, kalau kita punya pemetaan dari ring ke ring lain, ternyata hasil pemetaannya itu selalu bisa dipadankan, alias disamakan secara struktur dengan sebuah ring faktor ke ring asalnya. Baiklah, setelah kita mengetahui definisi dan teorema terkait homomorfisme ini, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya mempunyai soal, misalkan R sama dengan Z himpunan bilangan bulat, dan S sama dengan Z7, di mana anggotanya itu 0 sampai 6. Dengan definisi pemetaan FR ke S, di mana FA sama dengan A modulo 7, untuk setiap A elemen R. Maka disebut homomorfisme jika untuk setiap A, B elemen R. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka berlaku FA plus B sama dengan FA plus FB. Dalam contoh, kita pilih nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Mari kita hitung dari kiri dahulu. A plus B sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka,
FA plus B sama dengan F7 sama dengan 7 modulo 7 kongruen 0. Sekarang kita hitung sisi kanan. FA sama dengan F3 sama dengan 3 modulo 7 kongruen 3. FB sama dengan F4 sama dengan 4 modulo 7 kongruen 4. Maka FA plus FB sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Dan 7 modulo 7 kongruen 0. Jadi, kedua sisinya sama-sama 0. Karena FA plus B sama dengan FA plus FB. Maka syarat terpenuhi. Yang kedua, selanjutnya kita itu uji syarat perkalian. FAB sama dengan FA FB. Pada contoh kedua, dipilih A sama dengan 7 dan B sama dengan 5. Kita hitung bagian kiri dahulu. A kali B sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Maka FAB sama dengan F35 dan 35 modulo 7 kongruen 0. Sekarang sisi kanan. FA sama dengan F7 sama dengan 7 modulo 7 kongruen 0. FB sama dengan F5 sama dengan 5 modulo 7 kongruen 5. Maka FA FB sama dengan 0 kali 5 kongruen 0. Hasilnya sama-sama 0 lagi, karena FAB sama dengan FA FB. Maka syarat kedua juga terpenuhi. Maka kesimpulan akhirnya, karena kedua syarat homomorfisme, baik penjumlahan maupun perkalian, keduanya terpenuhi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pemetaan F dari Z ke Z7 adalah sebuah homomorfisme gelanggang. Artinya, pemetaan tersebut menjaga struktur operasinya. Penjumlahan tetap sesuai, perkalian juga sesuai. Nah, sekarang kita masuk ke materi isomorfisme ring. Tidak hanya di homomorfisme ring, pada materi ini juga terdapat definisi dan teorema nih. Salah satunya ada definisi 12.1 yang akan saya bahas. Nah, pada definisi 12.1 ini mengatakan, misalkan R dan R aksen masing-masing adalah ring, jadi suatu pemetakan bijektif dari R ke R aksen disebut isomorfisme. Kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat penjumlahan, yaitu fungsi A tambah B sama dengan fungsi A ditambah fungsi B. Dan yang kedua, syarat perkalian, yaitu fungsi AB sama dengan fungsi A dikali fungsi B untuk setiap A, B, elemen dari R. Artinya, struktur aljabar kedua ring tersebut sama persis, hanya representasinya saja yang berbeda. Ibaratnya seperti menerjemahkan bahasa, walaupun kata-katanya berbeda, maknanya tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait teorema isomorfisme ring, yaitu teorema 12.1 yang mengatakan misalkan ada fungsi f yang merupakan isomorfisme ring dari R ke R aksen, artinya fungsi ini memindahkan elemen-elemen dari R ke R aksen tanpa mengubah aturan hitungnya. Maka yang berlaku, yang pertama, jika kita ambil elemen 0 di ring R, lalu kita petakan ke R aksen, hasilnya akan tetap 0. Dengan kata lain, fungsi isomorfisme tidak mengubah elemen 0. Yang kedua, jika suatu elemen A memiliki lawan min A di ring R, maka setelah dipetakan, F min A sama dengan min FA. Artinya, lawan bilangan di ring asal akan menjadi lawan bilangan di ring tujuan. Nah, kita sudah mengetahui definisi dan teorema dari isomorfisme ring. Untuk lebih paham, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. Soalnya yaitu, misalkan G adalah himpunan semua bilangan real positif dengan operasi perkalian dan G aksen adalah himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk penyelesaian soal ini, kita akan menunjukkan bahwa fungsi dari Px sama dengan log X adalah suatu isomorfisme dari himpunan semua bilangan real positif
dengan operasi perkalian ke himpunan semua bilangan real positif dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk itu pertama-tama kita akan mengambil sembarang bilangan positif, yaitu misalnya A dan B. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi Px sama dengan log X-nya tadi, sehingga di sini menjadi PA sama dengan log A dan PB sama dengan log B. Kemudian kita hitung juga untuk PAB-nya, yaitu log AB. Nah, ingat lagi bahwa hasil kali dari logaritma itu sama dengan penjumlahan logaritma-logaritmanya. Sehingga di sini log AB sama dengan log A ditambah log B. Nah, tadi sudah kita definisikan dan kita dapat bahwa log A itu sama dengan PA dan log B itu sama dengan PB. Sehingga di sini menjadi PA ditambah PB. Kemudian kita lihat pemetaannya ke G-aksen dengan Px-nya tadi sama dengan log X adalah isomorfisme. Nah, kita periksa elemen identitas G adalah 1. Nah, di sini kita hitung. P1 sama dengan log 1 sama dengan 0, yaitu elemen identitas dalam G-aksen. Nah, kemudian untuk bagian B, kita akan memperluas pemetaannya tadi menjadi fungsi yang lebih luas. Di sini kita ambil pemetaannya itu yaitu fungsinya Px sama dengan B log X, yaitu fungsi logaritma dengan dasar B atau basis B lebih besar dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ambil lagi sembarang bilangan positif dalam G. Misalnya di sini kita punya M1 dan M2. Kemudian kita misalkan lagi B log M1-nya sama dengan A1 dan B log M2-nya itu sama dengan A2. Sehingga kita kalikan B log M1 dikali M2 sama kayak tadi, yaitu sifat dasar perkalian logaritma, yaitu menjadi penjumlahan dari logaritma-logaritmanya, sehingga di sini B log M1 ditambah B log M2. Nah, dari pemisalan tadi kita dapatkan menjadi A1 ditambah A2. Sehingga PM1 dikali M2 sama dengan PM1 tambah PM2. Nah, kita lihat lagi-lagi dia mengubah dari perkalian menjadi penjumlahan. Sehingga pemetaan dari Px sama dengan B log X dengan B lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 0 merupakan isomorfisme. Nah, tadi kalian sudah belajar terkait homomorfisme dan isomorfisme ring. Sekarang, yuk kita lihat contoh soal di samping ini. Menurut kalian, apakah fungsi ini termasuk homomorfisme atau isomorfisme ring? Nah, untuk itu, yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Berakhir sudah penjelasan kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Nah, semoga apa yang kami sampaikan mengenai materi homomorfisme dan isomorfisme ring dapat kalian mengerti dengan baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalain tombol notification-nya untuk materi selanjutnya. Sampai jumpa!